Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 12480300037. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tanggapan dan analisa saya terhadap peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah berdasarkan materi perkuliahan sejarah peradaban Islam. Bani Abbasiyah merupakan salah satu contoh paling menonjol dari kejayaan Islam dalam lintasan sejarah dunia. Berdiri pada tahun 750 Masehi setelah mengalahkan Bani Umayyah, kekuasaan Abbasiyah bukan hanya menjadi perpanjangan kekhalifahan, melainkan juga menjadi pusat transformasi besar-besaran dalam dunia Islam. Yang membuat masa ini begitu penting adalah bagaimana peradaban Islam tidak hanya berjaya secara militer atau politik, tetapi juga melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan, melainkan juga menjadi pusat transformasi besar-besaran dalam dunia Islam. Yang membuat masa ini begitu penting adalah bagaimana peradaban Islam tidak hanya berjaya secara militer atau politik, tetapi juga melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan tata pemerintahan. Setelah pusat kekuasaan dipindahkan ke Baghdad, kota ini tumbuh menjadi simbol kemajuan. Disinilah Baitul Hikmah didirikan, pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan terbesar di dunia pada masa itu. Di tempat ini, teks-teks klasik dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikaji dan dikembangkan. Para ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi dengan teori aljabar dan algoritmanya, lalu ada Ibnu Sina dengan karyanya Al-Qanun fi Al-Tib, dan Al-Razi dalam bidang kimia dan kedokteran, semuanya lahir dan berkembang di bawah naungan kekhalifahan Abbasiyah. Yang menarik, mereka tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu rasional. Ini menunjukkan bahwa Islam pada saat itu sangat mendorong integrasi antara iman dan akal. Sebagai mahasiswa sosiologi, saya memandang bahwa masa Abbasiyah ini adalah contoh ideal tentang bagaimana sebuah masyarakat dapat tumbuh maju ketika negara mendukung ilmu pengetahuan dan toleransi intelektual. Islam saat itu menjadi rahmat bagi semesta alam karena membuka pintu dialog, tidak menutup diri dari budaya lain, dan meletakkan ilmu sebagai pondasi utama pembangunan masyarakat. Kemajuan Abbasiyah juga menyentuh bidang sosial. Sistem perbankan, rumah sakit, madrasah, bahkan perpustakaan umum telah berkembang pesat. Masyarakat urban yang kompleks muncul dengan pembagian kerja dan intuisi sosial yang lebih terorganisir. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Islam sudah sangat modern dan dalam konteks sosiologisnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kejayaan ini mulai meredup. Kemunduran dinasti Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi akumulasi dari berbagai faktor. Wilayah kekuasaan yang terlalu luas itu melahirkan atau mengakibatkan sulitnya kontrol dari pusat. Muncul ketergantungan pada militer bayaran dari Turki dan Persia, serta konflik internal baik karena etnis maupun mazhab keagamaan. Selain itu, krisis keuangan dan lemahnya regenerasi kepemimpinan mempercepat disintegrasi kekuasaan. Konflik agama antara Sunni dan Mu'tazilah dan juga Syiah itu memperparah fragmentasi sosial politik. Hingga akhirnya pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang dipimpin Hugalo Khan itu menyerbu Baghdad. Kejadian tragis ini tidak hanya menghancurkan pusat kekhalifahan, tapi juga memusnahkan ribuan manuskrip ilmu pengetahuan dari Baitul Hikmah. Sungai Tigris bahkan dikabarkan menghitam karena tinta buku yang dibuang ke sana. Bagi saya pribadi, peristiwa ini bukan hanya tragedi sejarah, tapi peringatan agar kita tidak lengah dan menjaga peradaban. Hari ini, umat Islam dihadapkan pada tantangan baru.
polarisasi internal, rendahnya literasi, dan minimnya budaya ilmu. Kita tidak bisa membangun kejayaan masa depan jika kehilangan semangat keilmuan yang dulu pernah menjadi identitas Islam. Dari dinasti Abbasiyah, saya belajar bahwa peradaban Islam bisa tumbuh kuat karena negara mendukung ilmu pengetahuan, masyarakat terbuka pada perbedaan, dan akal berjalan seiring dengan wahyu. Ini adalah refleksi penting untuk kita semua sebagai generasi muda, bahwa membangun peradaban itu bukan hanya tentang politik, tapi tentang pendidikan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Demikian analisa dan tanggapan saya terhadap materi peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya untuk membangun masa depan Islam yang lebih cerah. Itu saja materi dari saya atau penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.